Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat berjumpa di Bincang Santai Ulun Lampung. Tabi pun. Edisi hari ini adalah edisi yang spesial karena saya hari ini akan mewawancarai Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Yusuf Kohar. Nah, karena ini adalah edisi yang spesial, maka saya juga akan melakukan something spesial. Apa itu? Stand up komedi. Yeay! Efek tepuk tangan, efek orang ketawa. Iya, bagus sekali ya. Oke, stand up ini akan saya lakukan dengan cepat. Semoga nggak lucu ya. Jadi para produser tidak akan menyuruh saya untuk stand up lagi ya sebelum host deg-degannya Cin. Oke, saya hari ini stand up-nya materinya seputar tamu kita, Bapak Yusuf Kohar. Seperti yang Anda tahu, Bapak Yusuf Kohar adalah wakil wali kota dari Bapak Herman HN, yang pada tahun ini beliau sudah memasuki masa periode kedua terpilih sebagai wali kota Bandar Lampung. Nah, di periode pertama itu banyak banget program Bapak Herman HN yang fenomenal dan mengejutkan. Salah satunya adalah BRT. BRT ini adalah bus dalam ukuran besar yang mengangkut penumpang dalam jarak jauh dengan harga yang sangat terjangkau. Secara teorinya begitu, tapi ternyata dalam pengamalannya di Bandar Lampung ini perlu sedikit direvisi lagi. Karena menurut saya sebagai pengguna angkutan massal di kota-kota besar seperti Jakarta, Tokyo, Inggris ya, saya biasa di sana memang, ini bukan BRT, ini adalah angkot ukuran gede. Karena begini, menurut Wikipedia, BRT adalah bus yang berfungsi memindahkan penumpang hanya dari satu tempat transit ke tempat transit yang lain. Jadi itu hanya halte ke halte, bukan ke tujuan akhir. Nah, makanya kalau Anda naik BRT bus Transjakarta atau apa, selalu ada orang yang ngomong gini, berhentian selanjutnya halte Bendungan Hilir. Mohon persiapkan barang bawaan Anda dan jangan berebut. Nah, itu karena memang hanya mengantarkan dari halte ke halte. Nah, itu tidak terjadi dengan BRT di Bandar Lampung. BRT di Bandar Lampung, mbak-mbaknya ngomong gini, pemberhentian selanjutnya, pengkolan depan, kiri, 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 kiri. Ya kayak gitu. Karena memang itu tujuannya adalah sebagai angkot dalam ukuran besar. Ya, nggak lucu ya? Bagus. Berarti misi saya selanjutnya adalah tidak ada stand up lagi di acara ini. Oke. Bapak Herman HN ini menangnya kemarin di atas 80%. Ini perolehan yang sangat fenomenal ya dengan Pak Yusuf Kohar. Sangat besar, jauh lebih besar daripada calon-calon lainnya. Yang mungkin calon lainnya pada saat itu yang ikut pemilihan itu dianggap sebagai ya penggembira aja. Saya mencoba mengetes tingkat kepopuleran Bapak Herman HN terkait angka yang dia peroleh ini. Saya nanya sama anak saya. Anak saya adalah anak yang pintar. Dia tahu nama-nama wali kota yang terkenal di Indonesia. Saya tes sama dia. Sayang, kamu tahu nggak siapa nama wali kota Surabaya? Kata dia, tahu. Siapa? Risma. Nama lengkapnya Tri Risma Harini. Pinter. Saya tes lagi. Nama wali kota Bandung. Kamu tahu nggak siapa? Tahu. Siapa namanya? Ridwan. Nama lengkapnya Ridwan Kamil. Pinter. Nah, untuk mengetes apakah Pak Herman juga populer, saya juga tanya sama dia. Kamu tahu siapa wali kotanya Bandar Lampung? Tahu. Siapa namanya? Herman. Bagus. Nama lengkapnya siapa? Herman Yu. Nomor 2. Sayang, langsung saya bilang sama dia, sayang, bukan Herman Yu nomor 2, Herman HN. Kata siapa? Herman Yu nomor 2, lawang di kita baliho gede mereknya Herman Yu nomor 2 kok. Jadinya, ya wajar ya, kata-kata Herman Yu nomor 2 itu nempel banget gitu loh. Dan saya melakukan penelitian, wajar sih Pak Herman bisa terpilih sampai 80%, karena pemilihnya rata-rata yang ngomongnya pilih Herman Yu, dan yang satunya Herman Yu. Dan biasanya yang milih Herman Yu itu mempengaruhi suara yang cukup besar. Luar biasa Pak Herman. Nah, tapi ada pada masa-masa kampanye kemarin yang saya agak gregetan ya, karena saya wartawan, saya ngikutin kampanye kemarin. Dan wali kota, kalau nggak salah saat itu entah tim sukses, entah siapa ngomong bahwa Pak Herman mah dipasangin sama sandal jepit aja pasti menang. Wow, itu kata-kata sangat meremehkan, men. Bukan meremehkan calon lain. Meremehkan pasangannya menurut saya. Karena yang akan kita undang hari ini adalah wakil wali kota,
pendampingnya Pak Herman HN, berarti yang kita undang adalah ini dia, Tabib Pun. Pemirsa, tamu kita edisi Tabib Pun hari ini adalah Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Yusuf Kohar. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih banyak, Bang, mau meluangkan diri di sini. Dan kayaknya Tabib Pun adalah acara pertama TV ya, Bang, ya, yang didatangi setelah dilantik sebagai wakil. Ya. Makasih banyak, Bang. Kami apresiasi. Kayaknya capek banget, Bang. Enggak juga. Berapa jam tidur setelah pelantikan? 4 jam. Cuma 4 jam? Ya, 4 jam. Kalau sebelum pelantikan, itu termasuk luar biasa nggak, Bang, 4 jam itu, Bang? Biasa. Biasa emang segitu tidurnya ya, Bang, ya? Oke. Kemarin dilantik, Bang. Gimana perasaan pas dilantik? Ya kalau perasaan ya plong kita kan. Plongnya kenapa, Bang? Jadi kan daripada menunggu-nunggu kan, nah kalau sudah dilantik kan sudah ada kepastian kan gitu. Sudah ada kepastian. Dan perjuangan yang sudah dilakukan selama ini, ya sudah kemarin puncaknya kan itu aja. Jadi ini sebagai titik akhir sekaligus titik awal dari perjuangan Yusuf Kohar dan Herman HN. Ya, titik akhir dalam hal proses daripada pemilu kada 9 Desember 2015 dan titik awal yaitu dalam hal untuk diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin wali kota atau wakil wali kota Bandar Lampung Herman HN dan Yusuf Kohar. Oke. Bang, Pak Herman hari pertama tengah malam langsung ke Bambu Kuning. Bukan ke Bambu Kuning, ke Tugu Juang. Ya, malam. Ya. Sekitar jam 11, jam 12. Masih jam 1-an. Jam 1-an ya. Apa yang Abang lakuin pada saat yang sama? Pada saat sama saya masih menerima tamu di rumah. Menerima tamu ya. malah masih di rumah. Tamu nggak berhenti-berhenti? Berhenti datang. Dari jam berapa sampai jam berapa itu, Bang? Dari kemarin, dari jam kita yang ini jam 13 ya. Jam 13 rencana kita kan ada makan bersama. Tetapi karena acara di provinsi maupun di Pemda Kota Bandar Lampung dalam hal ini sertijab, sehingga saya datang ke rumah ya sudah jam 4. Jadi saya mohon maaf kepada tamu yang datang ke tempat saya kemarin yang mengucapkan selamat, yaitu dari datang jam 13, ada yang sudah kembali, ada yang belum ya gitu. Jadi open house kemarin tuh cerita. Ya open house, pasti datang orang kan. Ya. Sampai jam berapa itu, Bang? Terima tamu? Ya sampai jam 1 itu. Sampai jam 1 jam 2. Ya, Luar biasa. Dan tadi pagi udah rapat sama Pak Wali untuk pertama kali, Bang? Sudah pertama kali, yaitu diajak Pak Herman HN melakukan rapat koordinasi di Pemda Kota Bandar Lampung bersama ini kepala dinas, kepala badan, kepala SKPD dan para asisten, para camat, para lurah, kepala puskesmas maupun Dharma Wanita maupun tim penggerak PKK dan lain-lainnya. Oke. Bang, hari pertama dilantik pasti penuh agenda, Bang. Tetap sempat telat makan pas kemarin? Kalau kemarin itu ya kita kan terima tamu ada makan juga. Ada kebenaran makan di kantor gubernur kan setelah pelantikan sertijab daripada ibu Dharma Wanita ya PKK maupun yang namanya Dekranasda, di bawah kan sudah disiapkan makan kan, kita makan itu. Jadi sempat aman ya, Bang, ya untuk aman. Bang, setelah dilantik yang pertama kali Abang lakukan selain nerima tamu, nerima orang-orang yang ngasih ucapan selamat, apa, Bang? Ya selain dilantik kan kita kan harus mengingat tugas yang harus kita jalankan. Karena ini kan tonggak awal dalam hal menjalankan tugas kan. Nah, makanya kita mengingat-ingat apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya pagi tadi wali kota yaitu Pak Herman HN mengajak kita rapat koordinasi. Terus yang kedua yaitu meninjau lokasi daripada kantor kan, karena kantor Pemda kan pindah kan. Oh, pindah yang sekarang. Pindah dari yang lama ke yang baru kan. Abang dapat mendapat yang baru. Dua-duanya. Pak Dua-duanya. Herman dan Pak Yusuf Kohar dapat di gedung tempat perizinan itu di atas itu lantai 3. Jadi koordinasi dulu ya, Bang, ya? Koordinasi dulu dan perkenalan. Itu intinya perkenalan dulu. Gimana sambutan pegawai terhadap ini wakil kita yang baru nih, gimana, Bang? Kalau sambutan kan
pasangan Pak Herman Ain dan pasangan Pak Yusuf Kohar kan pada saat pemilu kada 9 Desember kemarin kan menang 86,66% kan. Nah itu ya berkat kinerja juga Pak Herman Ain waktu 5 tahun yang lalu kan, keberhasilan dalam hal infrastruktur, keberhasilan dalam hal pendidikan gratis ya, kesehatan gratis dan sebagainya. Terus kita kerjasama membangun sama-sama komunikasi kan, nah, sehingga tercapailah 86,66%. Kalau lihat masyarakat kepada pasangan baik karyawan maupun dan sebagainya ya animonya cukup bagus, antusias terhadap pasangan Herman Ain dan Pak Yusuf Kohar tadi. Tapi kalau untuk Pak Yusuf Kohar sendiri, PNS ngelihatnya kayak gimana tadi? Enggak, ke PNS itu tidak ada masalah, cukup positif dengan saya. Pak gitu aja Pak. Ya cukup positif karena kan saya kan selama ini kan memang sudah bergaul sama yang namanya PNS itu dalam hal di forum-forum resmi kan, saya sebagai ketua Apindo kan, jadi banyak kenal kan dengan banyak kenal secara pribadi. Oke Bang, ketika terpilih kita perbandingan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Ahok. Pak Ahok waktu itu langsung turun ke pegawai dan dia memberikan citra marah-marah. Abang pengen dilihat seperti apa Bang oleh pegawai Abang, PNS Abang? Kalau yang namanya Pak Pak Jokowi kan itu kan istilah itu gubernur kan. Nah, kalau saya kan wakil wali kota. Ya, wakil wali kota yang seperti apa, Bang? Nah, wakil wali kota ini kan saya harus menciptakan istilah itu kesan bahwa antara wali kota dan wakil wali kota itu kan satu tujuan, satu program bagaimana membuat Bandar Lampung ini lebih baik, ya kan itu kan. Jadi perlu ada koordinasi, perlu ada komunikasi yang intens dalam konteks itu, yang kesan yang harus kita ciptakan dengan pasangan Herman Ain dan pasangan Pak Yusuf Kohar. Berarti citra yang pengen ditampilkan adalah kita tidak pecah kongsi, tetap kompak sampai akhir. Iya, itu kan harus, karena kan dalam konteksnya kan rakyat kan menginginkan pasangan ini kan, Herman Ain dan pasangan Pak Yusuf Kohar. Makanya kesan kita yang pertama di hari pertama ini yaitu kita kenalan dengan para pegawai negeri kan. Ada juga pegawai negeri yang sudah kenal dan ada juga yang belum kan itu. Kalau di mata anak buah, Abang pengen jadi pimpinan yang kayak apa? Wakil wali kota yang seperti apa? Apa yang suka marah-marah kayak Pak Ahok atau yang ngomong atau yang seperti apa, Bang? Ahok dengan saya kan berbeda. Iya, Abang setiap manusia kan pasti punya karakter kepemimpinan beda-beda kan. Karakter Abang kayak misalnya dengan Pak Herman saya kan beda-beda. Jadi saya menampilkan apa adanya tampilan sosok Yusuf Kohar yang sesungguhnya kan, itu aja. Yusuf Kohar yang sesungguhnya itu kayak gimana? Jadi tidak yang selama ini kan Yusuf Kohar kan sudah ada istilah itu kita bisa ada kalanya memang harus bisa marah kalau misalnya salah kan, dan ada juga memberikan nasihat ya kan, ada juga memberikan pengarahan maupun kita ya tetap tersenyum, itu aja. Oke, baik. Pemirsa, itu tadi segmen pertama kita dengan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Yusuf Kohar. Jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya masih bersama Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Yusuf Kohar. Kalau kata Pak Yusuf Kohar tadi, di sela-sela iklan, nggak kepancing katanya. Oke, saya naikin tensi pertanyaan. Bang, kalau kita boleh balik lagi ke belakang, ketika Abang dipilih oleh Pak Herman untuk mendampingin beliau, tanggapan keluarga waktu itu kayak gimana, Bang? Kalau tanggapan keluarga senang, gitu aja. Senang, ya? Ya, terutama saya jawab, oke, nggak ada masalah, gitu aja. Jadi ngomong sama orang rumah itu siapa yang diajak ngomong pertama? Istri lah. Istri, jelas. Ya. Anak-anak? Ya, nggak, ya kasih tahu juga kan. Tapi nggak ada masalah. Terlalu ini ya, Bang, ya? Oke.
selama masa kampanye, pasti keluarga kayaknya waktu untuk keluarga tersita, Bang. Sudah ada yang protes, Bang, waktu itu, Bang? Belum ada. Belum ada yang protes sampai saat ini. Sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini pas jadi wakil ya, Bang, ya. Belum ada. Pesan apa, Bang, yang paling terkesan yang disampaikan oleh orang yang oleh istri Abang ketika memutuskan untuk nyalon? Ya, hati-hati. Hati-hati apa, Bang? Masalah ini kan masuk dunia politik, jadi segala kegiatan kan harus hati-hati kan. Harus teliti kan, itu aja. Karena kan jangan sampai dipolitisir kan, itu aja. Beda yang paling terkesan besar antara ketua Apindo dengan wakil wali kota apa, Bang? Sehingga perlu hati-hati ekstra. Kalau ketua Apindo kan bukan dunia politik, jadi kita kan dunia usaha. Jadi kan kita dalam hal ngomong, dalam hal bicara, ya biasa saja kan. Tapi kalau dunia politik ini kan salah ngomong kan bisa dipolitisir orang kan, gitu. Oke, bisa dipolitisir orang. Politisir orang. Gitu. Bang, kemarin sempat ada pesta rakyat ya setelah Di rumah ya, open house. Open house di rumah. Pasti ada organ, Bang, ya? Ada organ. Orang Palembang pasti bisa nyanyi kan, Bang? Kalau saya ini tidak bisa nyanyi. Sumbang dulu, Bang. Berikan buat penonton dan pemirsa di rumah. Kayak apa lagu dari seorang Bapak Wakil Wali Kota? Sok, Bang. Ini kameranya. Jarana tigo di teladas, Japalas munggamit bengkuna, Gunung Rimba tiu pematang, pulau-pulau di laut lepas, bumiku tanah Lampung Kulawi, Panjawa di Nusantara, Tani Tukun Sanggon Jajebe, tanah Lampungku tanah lado. Alright. Itu lagu andalan kalau ditodong nyanyi pas acara-acara, Bang. Ya kan, karena kita di Lampung kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya kan. Jadi kita nyanyi ya Lampung ya kan. Lagu itu yang dianggapnya. Oke. Bang, sudah terpilih jadi orang nomor 2. Kemarin sudah dilantik. Hal yang paling signifikan, Bang, dalam kebiasaan sehari-hari, waktu tidur dan segala macam pasti berubah total. Perubahan yang paling signifikan itu dari berapa jam jadi berapa jam, Bang, kalau tidur, Bang, sekarang, Bang? Enggak juga. Memang kita kan dari awal kan memang tidurnya memang kurang kan, karena kita kan banyak kegiatan kan. Nah, kalau ini enggak ada perubahan. Cuman bedanya kan kita kan banyak memikirkan kepentingan rakyat kan, itu kan. Kalau kita di dunia usaha kan kepentingan kita sendiri kan, itu aja bedanya yang membuat kita bedanya. Kalau waktu dengan keluarga jadi berkurang signifikan, Bang? Enggak juga. Enggak juga. Waktu sama orang rumah juga sama aja. Ya agak berkurang sedikit pasti kan. Sedikitnya berapa jam, Bang? Ya tadinya kan kalau kita pergi kemana-mana kan, selama sebelum kampanye kan sering ini. Kalau ini kan seperti kondangan kan kita harus bagi kan. Harus berbagi. Dari istri saya ke sini, istri tempat lain. Kalau enggak kan enggak cukup ya kan. Oh gitu. Ya, jadi sekarang udah harus misal. Ya undangannya kan banyak kan. Jadi kita kan menghormatin masyarakat yang mengundang kan, terpaksa kita akan datang, terpaksa kita kan harus kunjungin semua kan. Kalau boleh tahu, Bang, setelah terpilih jadi wakil wali kota, berapa undangan yang masuk untuk satu hari kondangan hari Minggu, Bang? Kalau sekarang sudah terpilih kan, sebelum terpilih maupun masa kampanye itu terus-terusan banyak. Kadang-kadang hari Minggu, Sabtu doang. Sabtu Minggu itu kadang-kadang 10, 15 tuh. Jadi berpencar. Bisa berpisah kita. Berpisah akhirnya. Jadi bapak kemana, ibu kemana? Ya harus. Oke. Nggak dapat pertanyaan yang macam-macam dari masyarakat ya, Bang, ya? Kok bapak nggak ikut atau ibu nggak ikut, ngomong aja misah gitu? Ya saya ngomong harus dibagi kan itu. Harus dibagi gitu. Dan masyarakat malum gitu. Malum. Bang, abang kan pengusaha dan sebagian hal yang paling berbeda, Bang, ketika menjadi seorang pengusaha dengan ketika jadi wakil dalam pola kerja. Di luar dari mikir ini untuk rakyat dan ini untuk perusahaan. Apa, Bang? Kalau di pengusaha kan kita kan bebas berpikir, bebas istilah itu cepat dalam mengambil keputusan dan kesimpulan. Nah, kalau di masalah wakil kan
saya kan baru 1 hari jadi wakil kan, belum baru hari ini yaitu perkenalan kan, tadi koordinasi dan sebagainya kan. Tapi udah ada gambaran bakal seperti apa Bang dalam pola? Ya gambarannya ya tergantung kita. Kalau kita kan bisa apa yang dikatakan Pak Herman Ain kan bisa turun ke bawah, saya pun kan bisa turun ke bawah juga kan. Jadi ya kita kan harus bisa mengimbangin yang namanya ya wali kota kan. Kalau wali kota misalnya dia ke jalan, ya kita juga bisa ke jalan dan sebagainya. Memang kita dari dulu juga kan langsung ke bawah-bawah, istilah tuh ngecek pabrik, ngecek apa kan langsung ke bawah-bawah juga. Jadi kita nggak terlalu asing dalam hal misalnya kunjungan atau kenalan. Mungkin besok juga saya hari kedua yaitu akan kenalan dulu ke masing-masing badan, ruang-ruang badan dan mungkin dinas-dinas dalam hal ini kan. Oke, Bang, beberapa pejabat pasti mau nggak mau keluarganya terekspos juga oleh media, istrinya seperti apa, kegiatan anak-anaknya seperti apa. Ketika Abang sekarang sudah menjadi wakil wali kota, ada nggak omong-omongan dengan orang rumah? Kita nanti bakal lebih disorot nih, jadi kita harus ngejaga. Ada nggak omongan seperti itu? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak ada beda ya Bang? Nggak terlalu beda. Kalau untuk pengawalan, dan saya juga sekarang kan nggak ada masalah juga kan. Nggak ada masalah juga? Nggak ada masalah juga. Kalau pengawalan Bang? Pengawalan kan Standar ada. pengawalan, apakah itu mulai mengganggu, kerasa keluarga keganggu? Nggak juga. Nggak, biasa Nggak aja? Nggak juga. Biasa Saya aja. kan ada pengawal juga kan dari kepolisian yang sudah diberikan Poltabes untuk 1 orang pengawalan kan. Dan selama ini kan sudah berapa bulan ini kan Sudah selama dilakukan. kebanyakan Nggak sudah ada biasa, masalah, ya? ada masalah. Oke. Bang, setelah dilantik, setelah dilantik mau di mana? Di rumah dinas atau di rumah pribadi? Kalau saya nggak terlalu terserah dengan pemerintahan ya. Kalau ada rumah dinas. Kalau nggak ada rumah dinas ya rumah pribadi. Orang gitu rumah? aja. Setujunya? Sama gitu? aja, sama. Nggak ada masalah? Nggak ada tuntutan dan sebagainya itu aja. Oke. Pemirsa, kami masih akan ngobrol dengan Bapak Yusuf Kohar, dan nanti kita akan bertanya-tanya tentang keluarga beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun. Bincang Santai Ulun Lampung. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya masih bersama Pak Yusuf Kohar, Wakil Wali Kota Bandar Lampung yang baru beberapa hari dilantik, tapi sudah mulai menumpuk kesibukannya. Dan thanks God, beliau mau untuk diundang ke sini dan menyisikan sebagian waktunya. Bang Yusuf, setelah terpilih dan setelah dilantik, tadi omongannya adalah berkoordinasi. Dan Abang saya lihat jauh lebih tahu diri lah, tahu posisi sebagai wakil ketimbang misalnya Abang tidak berusaha untuk mengatakan A kalau belum ada omongan sebelumnya dari Pak Wali. Ya. Dulu janjiannya sama Pak Herman seperti itu. Iya, nggak ada janji-janjian kan. Pas dilamar gimana, Pak? Ya, yang jelas kan Pak Herman waktu itu kan memilih saya untuk jadi wakil kan. Nah, saya kontak Pak Herman dan saya ngomong sama Pak Herman bahwa apa benar saya jadi wakil kan itu kan. Oh, itu Pak Herman yang milih. Ya, pertama. terus yang kedua saya katakan bahwa memang saya ini kan awal mula kan saya vokal kan. Vokal banget. Vokal, terus saya agak tegas kan dalam hal ini. Ya. Nah, terus yang kedua, kan di luarnya, tampilan di luar kan. Iya, iya. Terus yang kedua, Pak Herman jawab, saya sudah kenal kamu katanya. Oh, gitu. Walaupun kamu keras, walaupun kamu vokal, tapi kamu kan tidak pernah nusuk orang dari belakang katanya. Ya sudah, saya salaman, oke Pak, itu aja. Sesimpel itu, Bang. Ya, sesimpel itu, ya. Oh, ini ya. Ya. Tidak ngomongin mahar, tidak ngomongin pembagian tugas. Nggak ada pembagian tugas, nggak ada sampai detik ini ada kan. Kita kan mengimbangin aja kan. Imbangin. Kita sudah Pak Herman wali kota, saya sebagai wakil wali kota kan. Nah, wakil wali kota ini kan membantu daripada wali kota kan. Jadi membantu memberikan saran, pendapat. Mungkin kan kita kan dalam hal ini kan manusia itu kan tidak ada yang sempurna kan. Nah, mungkin ada kelebihan di Pak Herman, ada kekurangan di Pak Herman, kelebihan di saya. Ada kekurangan di saya, kelebihan di Pak Herman kan begitu kan. Jadi sifatnya saling mengisi. Oke, Bang. Jadi kita sebagai wakil
jangan mendahului jadi wali kota kan. Jangan mengedepankan tampilannya kan kayak jadi wali kota kan. Tunggu dulu, kebijaksanaan apapun yang dibuat adalah kewenangan daripada wali kota. Pembagian tugas pun tidak ini. Jadi Iya. artinya ngomong-ngomongnya itu bukan Pak Wali ngomong. Iya, tidak usah dituntut-tuntut pembagian tugas, kan sudah jelas tugasnya adalah wakil wali kota kan. Gitu aja. Terus Pak Herman adalah wali kota kan, gitu aja. Jadi tidak usah kita ngomong kayak apa tugas saya, apa ini saya. Tidak akan ada tinggal ribut, posisi-posisi itu. Oke. Bang, waktu gentleman agreement dulu ada omongan hal-hal yang misal kamu jangan seperti ini ya, kamu jangan seperti ini. Nggak ada. Kita kan sudah dewasa semua. Pak Herman kan sudah tahu saya sudah tahu Pak Herman. Jadi tidak usah ngomong harus begini kan. Tinggal kita memposisikan saja kan. Memposisikan saya sebagai wakil wali kota kan, itu kan. Pak Herman adalah wali kota. Jadi keputusan apapun, kebijaksanaan apapun adalah keluar dari wali kota, gitu aja. Dan kita membantu daripada kebijaksanaan yang sudah dibuat oleh wali kota, gitu aja. Tidak akan pecah kongsi, Bang? Di tengah jalan 2 tahun, 3 tahun? Iya kan, kita kan harus punya niat bahwa rakyat mempercayai kepada kita adalah berpasangan, ya kan? Ya kita berusaha tetap istilah itu demi kepentingan rakyat, ya kita pertahankan pasangan tersebut, kan gitu aja. Oke. Bang, pembicaraan dengan Pak Herman terkait hal-hal yang ngurus luar, ngurus internal atau eksternal juga tidak ada? Ya nggak ada, kan kita kan sudah jelas. Saya kan suka atau tidak suka kan pernah di organisasi kan. Sudah pernah jadi ketua, pernah jadi wakil kan. Terus pernah jadi staf. Nah ini kan kita kan sudah menempatkan posisi di situ kan. Secara etikanya kan harus dimainkan itu kan. Oke. Makanya konsep berani dipimpin dan berani memimpin itu harus dimainkan. Pada saat kita jadi wakil wali kota, kita adalah anak buah dan kita siap untuk menerima perintah kan. Nah, begitu perintah itu diberikan kepada wakil, nah kita siap melaksanakan daripada perintah tersebut dan sebagai pemimpinan pada saat diperintah tersebut, hal yang berkenaan dengan perintah kan, begitu kan. Jadi berani memimpin dan berani dipimpin gitu. Oke. Bang, sedekat apa di luar hubungan sebagai wali kota dan wakil wali kota Abang dan Pak Herman? Saya dengan Pak Herman itu, saya sebagai ketua Apindo, saya sudah kenal dengan Pak Herman sejak Pak Herman jadi kepala dinas perizinan maupun promosi kan. Nah saya banyak istilah itu membantu dinas perizinan dan promosi dalam hal mempromosikan investasi di Lampung ini kan. Jadi kinerja-kinerja itu kan sudah pernah Pak Herman lihat kan, bagaimana saya membantu dinas perizinan dan investasi Provinsi Lampung kan dalam hal ini. Tentunya ada hal-hal internal dari si tokoh yang ngajak kita untuk menjadi wakilnya yang kita sukai dan membuat kita berkata iya. Apa Bang dari Pak Herman yang membuat Abang, oke, saya mau jadi wakil Anda pada saat itu? Yang pertama saya lihat kan Pak Herman kan punya prestasi dalam hal paling tidak ada istilah itu tindakan dalam hal ini. Dia sudah menciptakan bagaimana jadi wali kota untuk Bandar Lampung ini sudah dilaksanakan. Karyanya kan sudah ada. Terus yang kedua, saya kan orang keras. Pak Herman kan keras juga. Iya. Dan orang terbuka. Saya juga terbuka. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak aja kita menyatukannya kan, itu aja. Jadi Pak Herman ngomong apa adanya, saya juga ngomong apa adanya. Jadi itu yang membuat saya mau berpasangan sama Herman Ain. Sudah pernah berbeda pendapat selama masa kampanye? Nggak ada. Belum ada. Sampai saat ini sih tidak ada. Seandainya ketemu sampai titik itu Bang, mungkin tidak ada jaminan nggak bakal pecah kongsi karena Abang keras, dia juga keras. Kita keras itu kan masih ada etika dan masih ada istilah itu budaya ya, budaya saling harga menghargai. Itu modal. Jadi modal utama dalam berpasangan itu pertama adalah etika, yang kedua adalah budaya. Budaya yang benar. Ya budaya, maksudnya budaya saling hormat menghormatin kan, posisinya kan begitu. Jadi dua hal itu kita kan harus menerima apa namanya itu, menerima pendapat orang, terus membaca situasi dan kondisi. Karena saya kan pernah ikut pendidikan Lemhanas kan, di angkatan 41 2008 kan. Jadi sebagai seorang pemimpin di Lemhanas kan sudah dididik bagaimana menempatkan posisi kan. Kita kan bertanya saja kan tidak bisa kita
menyalahkan pendapat orang. Seperti misalnya kita mau berpendapat, bisa kita ngomong pendapat Anda bagus, ya kan? Tapi bagaimana kalau seandainya pendapat ini ditambah A, B, dan C, kan? Jadi kita kan tidak jatuhkan orang, kan? Itu aja. Prinsipnya kan tidak gagah-gagahan. Itu konsepnya, konsep normal ini. Oke. Bang, kita misal lah Bang ya. Misalnya yang meminta Abang waktu itu menjadi wakil, bukan Herman HN. Abang sudah dalam posisi pengusaha yang mapan. Ketua Apindo lagi. Mau ambil, Bang? Enggak. Jadi ini karena Pak Herman? Ya, kalau Pak Herman, saya jadi wakil, mau saya. Gitu? Kalau bukan Pak Herman, saya nggak mau mungkin. Nggak mau mungkin, ya, Bang? itu aja. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Tabik Pun. Bincang Santai Ulun Lampung. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya. Kita masih bersama Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Yusuf Kohar. Bang, ada satu omongan ketika masa kampanye kemarin yang saya agak nggak suka. Bukan dari Abang, bukan dari Abang. Mungkin dari tim sukses. Dipasangkan dengan sandal jepit sekalipun, pasti menang. Tahu-tahu dipasangin sama Abang. Saya sebagai orang yang tahu Abang, agak gimana dengan omongan itu? Abang sempat ngedengar nggak omongan kayak gitu, Bang? Dan sempat mengklarifikasi nggak? Ya, pernah saya mendengar itu. Pernah? Tapi kan saya senyum aja kan. Senyum aja? Ya, itu. Nanti aja lihat kinerja ya, Bang ya? Iya, kinerja aja. Oke, sekarang kita ngomongin Abang sebelum jadi wakil wali kota. Jadi pengusaha. Ini tahun sebelum jadi wakil wali kota itu udah berapa tahun ya, Bang, Ketua Apindo, Bang? Saya dari 2003 jadi Ketua Apindo. Dari 2003 sampai 2016. Sampai 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Masih. Kapan akan ada penyerahan? Ya, nanti lihat dulu situasi kondisinya. Kalau sampai detik ini saya masih jadi Ketua Apindo. Masih jadi Ketua Apindo. Dan tidak ada larangan kan. Bang, teman-teman mungkin pemirsa di rumah pengen tahu. Mereka tahu Yusuf Kohar Ketua Apindo, mereka tahu Yusuf Kohar pengusaha, tapi mungkin bisa diceritakan pada penonton di rumah. Sebenarnya Yusuf Kohar ini pengusaha di bidang apa ya, Bang? Kalau saya kan pertama kali kan saya masuk di bidang pelayaran kan. Awal mula saya tahun berapa itu, Bang? Tahun 89 ya. 89 okay. Sampai 97 saya di pelayaran. Jadi saya di Samudra Indonesia Palembang. Jadi sampai 86 terus tahun 96 sampai 97 saya jadi kepala cabang PT Bintika Bangun Usaha pelayaran di Lampung. Dan tahun 97 sampai kemarin ya saya adalah PT Indokom Citra Persada di eksportir kopi saya. Eksportir kopi. Jadi eksportir kopi. Jadi macam-macam kan yang kita gelutin kan dalam hal ini. Ada apapun bisa menjadi duit kan untuk berbisnis kan dalam hal ini. Dengan kondisi yang seperti sekarang, usaha nanti akan dipindah tangankan ke siapa? Enggak, sudah kita cabut semua kan. Udah dicabut. Kan enggak boleh kan. Udah enggak boleh lagi. Enggak boleh kan. Jadi Abang tidak akan terlibat apa-apa lagi dengan hal itu, Bang ya. Oke. Sebelum jadi seperti pengusaha, sebelum jadi pengusaha tahun 83. Kalau tamat SMA saya 81. 81. Memang waktu itu cita-cita pengen jadi pengusaha? Enggak juga, saya adalah pegawai negeri kan. Sempat PNS? Karena kan kita kan dari di mana kan PNS ya, Bang? Di Palembang kan. Di Palembang. Adalah sempat jadi juru penerangan pegawai negeri dengan NIP 005 kan. Sekarang masih ada NIP itu? Enggak lagi, saya sudah berhenti. Masih simpan? Masih ada. Masih ada kartu nama NIP-nya? SK-nya SK juga masih nyimpan? SK berhentinya itu kan ada kan. Terus berhenti tahun berapa? 83? Tahun 83 ya. 83. Terus setelah itu saya melanjutkan tetap di kehutanan sebagai penyuluh kehutanan. Penyuluh dulu. Saya seorang penyuluh. Tapi sampai penyuluh saya kuliah kan. Nah, begitu tamat kuliah dari Malang, saya ini baru masuk Samudra Indonesia itu kan. Tadinya kan pegawai negeri kan. Gitu. Kenapa milih ninggalin pegawai negeri, Bang, dan milih jadi pengusaha saat itu? Karena begini, kalau waktu itu saya di pegawai negeri kan, golongan saya kan 2A kan, tamat SMA kan. Jadi kan banyaklah kreativitas dan sebagainya kan kurang kan. Nah, sedangkan kita kalau di swasta ya dalam sekejap
kita kan bisa lompat kan, naik dengan prestasinya jelas kan dan sebagainya gitu. Ketemu sama ibu ketika jadi pengusaha? Bertemu dengan ibu ya begitu tamat kuliah. Tamat kuliah. Jadi begitu tamat kuliah kita kawin dulu kan. Jadi kenalan sebagai pengusaha ya Bang sama ibu ya Bang ya? Enggak, belum. Pas Belum PNS? apa-apa, belum. Masih nganggur saya. Masih nganggur waktu itu? Masih nganggur. Oke, Bang. Selama jadi pengusaha tentunya ada masa-masa karam dan ada masa-masa naik lagi. Oh, biasa. Masa paling titik terendah seorang Yusuf Kohar kapan, Bang? Tahun 96. Tuh. Bisa diceritain, Bang? Begitu saya berhenti dari kepala cabang Bintika Bangun Nusa, saya berhenti. Nah, itu 96 itu kan kita. Makanya dalam hal ini kita kan harus sabar kan. Jadi biasa yang namanya baik orang dunia usaha, kerja di dunia usaha, itu kadang kalanya dia naik, kadang kalanya dia turun. Tapi kita kan memang harus sabar dan tidak, istilah itu tidak putus asa kan. Jadi berbuat aja yang terbaik. Nanti kan akan ada jalannya kita. Seperti apa Bang susahnya Yusuf Kohar tahun 96 itu Bang? Iya kan kita kan harus meninggalkan jadi kepala cabang kan. Ya, terus? Karena konsepnya enggak dengan owners kan kita kurang cocok kan. Jadi kita tinggalkan sehingga kan kita jadi nganggur. Nah, makanya menganggur tuh kan enggak enak ya. Berapa tahun Bang nganggur? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Cuma 3 bulan, tapi makanya saya kalau misalnya ngomong sama tenaga kerja yang demo-demo dan sebagainya, jangan nganggur. Yang penting Anda kerja apapun bentuknya. Nanti kalau kita yang penting tambah suatu kemampuan, tambah profesionalisme, nanti suatu saat orang akan narik kita lagi kan, gitu kan. Jadi ketika posisi sedang down kayak gitu, apa itu malah menambah kekuatan di keluarga? Ya biasa aja, nggak ada masalah. Biasa aja, karena kita kan biasa. Dalam hal ini naik turun itu kan biasa kan. Oke, karena kita kan dilahirkan oleh keluarga ABRI kan. Dan keluarganya biasa saja. ABRI zaman dulu kan tahu sendiri. Jiwa patriotismenya kan tinggi, jadi tidak pernah kita dididik untuk berpoya-poya, tidak dididik untuk yang macam-macam. Orang rumah juga udah dididik kayak gitu. Ya, jadi ketika kita jadi kita biasa-biasa aja, nggak terlalu kita. Dan begitu naik jadi wakil wali kota ini kan biasa aja, ada perubahan-perubahan yang berarti, sebenarnya perubahannya sibuk aja kan. Lebih sibuk Bang. Ya itu aja. Oke Bang, 2 tahun belakangan ini banyak terjadi PHK. Pengusaha kayaknya susah untuk menjalankan bisnis. Kalau kacamata Abang seperti apa ini Bang? Nah, apa yang terjadi ini? Kalau menurut saya kan memang sekarang ini kan sudah krisis global kan, terutama waktu itu setelah 2008 krisis di Amerika, terus sekarang ini krisis lagi. Jadi memang saya selalu ngomong di media, baik TV maupun dan sebagainya, bahwa pengusaha sekarang ini kan harus mampu mengencangkan ikat pinggang kan, untuk menghadapi yaitu krisis selama 2015 kemarin. 2015 kemarin kan luar biasa Pak. Tapi pertumbuhan ekonomi Lampung kan masih tetap 5,12%. Nah, ini ada sesuatu yang cukup baik dengan US dollar kita yang mencapai 15.000 itu kan. Nah, ini kan sesuatu. Kalau enggak kita collab, tapi walaupun US dollar Amerika menguat dan rupiah kita melemah, nah, tapi kan masyarakat kan tidak terlalu tertarik dengan urusan borong dolar kan, masih biasa-biasa saja dan tetap percaya sama perbankan. Nah, ini yang harus modal utama yang masyarakat bantu untuk kita. Oke. Abang kan pengusaha puluhan tahun. Dan seandainya dalam kondisi krisis global kemarin 2015 Abang masih menjadi pengusaha, langkah-langkah apa yang Abang lakukan agar perusahaan Abang tetap tidak mem-PHK orang? Ya efisien. Pengusaha itu kan harus ada efisien dan efektif kan itu kan. Jadi kan segala tindakan, gerakan dan sebagainya kan dihitung semua. Seperti di saya ini di Lampung TV. Kan beli kamera aja harus tahu kan kamera untuk apa dan sebagainya, manfaatnya untuk apa kan. Kan dicatat semua kan. Kalau tidak dicatat kan nggak bisa berkembang dia. Going concernnya kan kurang kan. Berkesinambungan kan itu. Jadi Abang juga seorang pengusaha dan sekarang menjadi wakil wali kota, dan salah satu isu yang benar-benar menjadi isu setiap tahun itu adalah UMR. Karena Abang sudah pernah ada di 2 kaki ini, gimana nanti Abang mengambil keputusan untuk penetapan UMR? Memberi masukan lah minimal ke Pak Wali. Kalau menurut saya masalah UMP, UMK itu kan disesuaikan aja dengan yang namanya apa
aturan dan peraturan yang ada, kan itu aja, mekanisme yang ada itu aja. Jadi nggak ada masalah gitu. Artinya berpegang sama mekanisme aja. Iya, mekanisme kan, naik upah itu kan ada mekanismenya. Dan dia tidak terlalu ketinggian dan dia juga tidak terlalu kerendahan kan. Oke. Nah itu aja. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan ngobrol dengan Bapak Yusuf Kohar, tetap di Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Kita masih ngobrol dengan Bapak Wakil Wali Kota, Yusuf Kohar. Bang, salah satu program unggulan Pak Herman itu flyover. Kemarin sempat menjanjikan tambah 3. Ya, 2. 2 ya Bang ya? 2. Sudah masuk dalam rancangan dan anggaran. Angkanya udah ada? Angkanya belum tahu, tapi sudah masuk anggaran, yaitu dari flyover dari Antasari ke Jamada dan flyover dari Jalan Pramuka ke Jalan Ditiro. Artinya sudah bisa mulai dilakukan tahun ini? Sekarang kan sedang proses pembebasan tanah kan? Sekarang pembebasan tanah? Ya, sudah ada proses. Oke. Bang, dalam kondisi yang pembebasan lahan, terus bagaimana mensosialisasikan tentang pembangunan flyover tersebut, itu nanti antara Abang sama Pak Herman sudah ada pembagian kerja untuk bagaimana biar itu bisa jalan? Ya kan nggak ada pembagian tugas yang berarti. Kita kan Pak Herman jadi wali kota, saya jadi wakil. Nanti kan ada dinas-dinas yang instansi yang menangani itu kan. Nah, dinas-dinas yang menangani ini kan yang melaksanakan sosialisasi dan sebagainya, mungkin bersama-sama kita juga, Pak Herman dan saya juga kan. Terus yang kedua yang lebih penting, kita menghimbau kepada masyarakat kan dapat membantu pembangunan di Kota Bandar Lampung ini. Dalam hal ini ganti rugi kan. Jangan sampai ganti rugi kan dijadikan momok kan, dijadikan apa, seolah-olah harganya mau ditinggi-tinggikan dan sebagainya. Kalau memang ganti rugi misalnya tanah kita satu rumah diganti, nah itu kan bisa ngitung-ngitung. Tapi kalau misalnya sekedar kena misalnya 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter, ya kita kan demi pembangunan, harapan kita kan masyarakat juga kan harus mengerti. Jangan sampai ngotot betul seolah-olah terjadi jual beli kan itu kan. Karena pemerintah itu kan ada keterbatasan dalam angka ganti rugi kan. Kalau misalnya terlalu jauh dari NJOP kan tidak boleh, seolah-olah kan kita terjadi markup. Jadi rules-nya udah Rule-nya kan sudah ya? jelas. Udah Jadi jelas. memang pembangunan, yang namanya pembangunan itu kan perlu ada kerjasama dan partisipasi masyarakat juga dalam hal ini kan. Termasuk pemerintah ingin melaksanakan pembangunan supaya jalannya dilebarin ya kan, supaya dibagusin ya kan. Nah kalau misalnya jalannya kecil, belum kita lebarkan kan, akhirnya kita macet juga kan. Dampaknya kan kepada kita juga. Nah siapa tahu dengan adanya kita menggeser tanah kita dari 1 meter menjadi dikasihkan 1 meter atau 2 meter kan, ini kecil kan, tidak mengambil semuanya kan. Nah ini kan merupakan amal bakti juga yang sudah kita berikan untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat kan. Itu kan tidak dicatat yang kuasa kan. Yang kuasa kan mencatat, itu bukan main-main itu. Nah kadang-kadang ada orang yang mengambil kesempatan kesempitan ya kan. Nah kita nindak orang-orang kayak gini gimana Bang? Iya sebenarnya bersosialisasi dulu dalam hal ini kan, supaya ada pengertian-pengertian dan kita deketin lah bagaimana supaya orang-orang ini kan paham betul bahwa ini adalah untuk kota kita juga kan. Nah kalau enggak kita nanti macet-macet kita yang disalahkan kan. Ya kan wali kota seolah-olah tidak berbuat. Sedangkan kita mau berbuat, wali kota dan wakil wali kota mau berbuat, masyarakat menaikkan harganya kan. Padahal ini untuk menaikkan ya Mas. Ya, seperti misalnya contoh jalan tol. Jalan tol ini kan sudah ada program yang diberikan pemerintah pusat kepada Lampung kan. Nah, mestinya kita semua mendukung bagaimana program ini ada jalan tol di Lampung ini. Oke. Bang, Pak Herman sudah 5 tahun menjabat sebelumnya. Dan ini adalah periode kedua beliau. Walaupun fondasinya sudah dibangun sama beliau, paling tidak ada tambahan masukan dari seorang wakil wali kota yang baru.
bagaimana masukan atau apa langkah-langkah yang akan Abang lakukan untuk menekan korupsi di instansi di bawah kepemimpinan Pak Wakil? Yang jelaskan kita di dalam pemerintahan itu kan ada rapat koordinasi kan, ada rakor, ada rapat mendadak dan sebagainya kan. Nah, yang jelas bagaimana supaya pertama program yang kita harus buat ini kan Pak Herman dengan saya, yaitu masalah infrastruktur kan, terus masalah mengatasi kemacetan kan, terus masalah saluran air, terus masalah billing kan, yang kita harus tingkatkan. Terus masalah sosial, bantuan keagamaan, dan sebagainya. Terus punya ide-ide bagaimana masyarakat dalam hal ini meningkat jiwa kewirausahaannya. Jadi ada kinerja kewirausahaan yang didorong oleh pemerintah untuk masyarakat itu. Untuk mencegah penyelewengan seperti apa, Bang? Ya, kalau penyelewengan ini kan ada mekanismenya. Yang jelas kan seperti tadi kan kita dalam rakor kan Pak Herman kan sudah mengatakan bahwa kita harus kinerja kita kan harus meningkat, ya kan? Terus kita jangan macam-macam kan itu kan. Nah, itu kan sudah imbauan khusus yang diberikan. Nah, nanti kan macam-macam itu di garis bawah. Ya, jangan macam-macam lah. Yang penting bagaimana kita memberikan pelayanan atau prestasi untuk masyarakat kan Kota Bandar Lampung ini kan. Nah, itu yang penting kan. Nah, kalau misalnya masalah mekanisme penyelewengan ini kan nanti kan ada inspektorat, ya kan, terus ada BPK, ada BPKP kan, itu yang akan memainkan peranan. Artinya semua lembaga bisa untuk mengawasi ini. Jadi iya dong. Kita juga tidak perlu terlalu. Ya, termasuk kita juga kan bisa diawasin juga kan. Oke, Bang, ini akan menjadi 5 tahun yang sangat berarti dalam hidup Abang. Setelah wakil wali kota, ada rencana untuk naik ke level yang lebih tinggi? Oh, saya belum punya cita-cita ke arah lebih tinggi atau bagaimana, belum. Yang penting kita fokus aja kepada 5 tahun ini kan. Fokus 5 tahun? Iya dong. Tapi Abang akan terus di politik atau setelah wakil wali kota ini selesai? Belum tahu. Belum terbayang. Tergantung siapa yang minta? Ya, belum terbayang. Tergantung siapa yang minta? Tergantung dengan masyarakat. Tergantung masyarakat. Oke. Baik, Bang, pertanyaan terakhir yang mungkin juga menjadi pertanyaan seluruh warga Bandar Lampung terhadap sosok Yusuf Qohar. Akan seperti apa nanti Yusuf Qohar berhadapan dengan masyarakat? Kalau saya berhadapan dengan masyarakat kan open saja. Jadi masyarakat mau nemui saya dimanapun, berada dimanapun, boleh aja. Boleh aja. Kecuali kalau kita misalnya ada tamu, ya tunggu dulu kan. Kalau sepanjang nggak ada tamu, ya saya temuin aja. Ditemuin aja. Iya, nggak ada masalah. Kita masalah. akan belusukan ke bawah, Bang? Selama ini kan sudah belusukan. Pak Herman kan melakukan belusukan, saya juga kan melakukan belusukan kan. Jadi memang kita kan, hidup kita kan memang sering turun ke bawah kan dalam hal ini. Jadi tidak adanya kagetnya dalam hal ini kan. Gitu aja. Oke. Baik pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Bapak Yusuf Qohar. Beliau adalah wakil wali kota Bandar Lampung yang selama 5 tahun ke depan kinerjanya akan dinilai oleh masyarakat mendampingi Bapak Wali Kota Herman HN yang saat ini sudah memasuki periode kedua. Satu hal yang bisa kita tarik dari pernyataan beliau tadi, dan ini menurut saya menjadi inti dari obrolan hari ini adalah segala sesuatunya dijalankan karena amanah, bukan karena target-target ke depannya mau jadi apa. Jalankan dan nikmati. Ada masa di atas, ada masa di bawah. Masa di bawah adalah masa sabar, dan masa di atas adalah masa di mana Anda mawas diri. Saya Aji Aditya, ketemu lagi di Tabik Pun minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun.